Halo, nama saya Jesslyn Gracia. Saya akan membahas bagian A, yaitu sistem moneter di Indonesia. Jadi, poin pertama adalah pengertian sistem moneter. Sistem moneter adalah hubungan yang interdependen antara bank dan lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang. Yang termasuk sistem moneter adalah bank dan lembaga yang dapat menciptakan uang gira. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk memengaruhi proses penciptaan uang yang beredar dan tingkat bunga yang bertujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter dan sumber uang primer baik bagi perbankan, pemerintah, maupun bagi masyarakat. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu fungsi sistem moneter. Otoritas moneter mempunyai peran utama sebagai sumber awal terciptanya uang beredar untuk memenuhi permintaan masyarakat akan uang dan sumber penawaran uang yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan, uang kartal, dan cadangan bank. Jadi, fungsi sistem moneter ada 3, yaitu yang pertama, memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien, sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan biaya yang relatif murah. Kedua, menjadi perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter dalam melaksanakan politik diskonto. Halo, nama saya Kelvin dan saya akan menjelaskan tentang bagian B. B. Asal mula perbankan. 1. Pengertian bank. Ada beberapa definisi bank menurut para pakar ekonomi dan perbankan, yaitu A. Menurut UU No. 14 tahun 1967, bank adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasanya dalam lalu lintas dan peredaran uang. B. Menurut UUD Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang pokok perbankan, bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit. C. Menurut A. Abdurrahman, bank adalah suatu lembaga keuangan yang melakukan berbagai jasa seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain. D. Menurut Profesor G.M. Fern Stewart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk kebutuhan kredit, baik alat pembayaran sendiri atau orang lain maupun jalan peredaran alat penukaran. E. Menurut Kashmir, bank diartikan sebagai lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat. F. Menurut Taswan, bank adalah lembaga keuangan yang diantar pihak kelebihan dana dan yang membutuhkan dana serta berfungsi untuk memperlancarkan lalu lintas pembayaran gira. 2. Asal mula kegiatan perbankan. Kegiatan ini dikenal sejak zaman Babilonia hingga berkembang ke zaman Yunani dan Romawi kuno. Kegiatan utama zaman ini adalah tempat pertukaran uang para pedagang antar kerajaan. Perkembangan kegiatan ini di Inggris pada abad 16, di Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, Portugis aktif mencari daerah perdagangan sebagai daratan penjajahannya. Pada tahun 1690, Inggris mengembangkan armada lautnya untuk bersaing dengan Prancis, tapi tidak memiliki kemampuan dana. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk firma pada tahun 1690. Penukaran uang antar kerajaan dikenal sebagai money changer yang berkembang menjadi penitipan dan peminjaman uang. 3. Masa kekuasaan VOC. VOC merupakan induk perhimpunan perusahaan dagang Belanda pada 1746. Didirikan The Bank van Lening pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun bank tersebut tidak beroperasi dengan benar. Oleh sebab itu dileburkan ke The Bank Koren, didirikan pada 1 September 1752 dan digantikan nama The Bank Koren and Bank van Lening pada 5 September 1752. Tapi bank tersebut juga tidak beroperasi dengan baik dan ditutup karena bangkrut. 4. Masa kolonial. Pada pecahnya Perang Dunia Kedua, pemerintah Hindia Belanda melidikasi 3 bank Jepang ketika Belanda berkuasa di Asia Pasifik: Bank Belanda, Inggris, Cina.
A. Terdapat 3 bank yang mempunyai peran tertentu iaitu 1. The Javas Bank NV yang didirikan pada 10 Oktober 1827 sebagai bank sentral pemerintahan Jepang. 2. The Postpac Bank yang didirikan pada 1889. 3. The Argument for Credit Bank yang didirikan 1934 di Jakarta. B. Bank yang tidak ikut campur tangan pemerintah. 1. Bank Belanda, The Nederlandse Handel Maatschappij NHM yang didiri pada 1824. 2. Bank Inggris, Chartered Bank of India, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation yang berada di Hong Kong. 3. Bank Jepang, Bank of Taiwan, Yokohama Special Bank and Mitsui Bank. 4. Bank Cina, Overseas Chinese Banking Corporation, Bank of Chinese, NV Batavia Bank and NV Bank Vereniging Oe Tiong Ham. 5. Bank Indonesia, Bank Nasional yang dipelopori Dr. Suetomo, Dr. Samsi, Ir Anwar DKK di Surabaya dan Bank Nasional Abuan Saudagar di Bukit Tinggi. 5. Masa awal kemerdekaan. Situasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 membawa angin segar bagi Indonesia. Izin pembukaan Bank Belanda di Indonesia pada 2 Januari 1946 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Hasil sidang Dewan Indonesia tanggal 19 September 1945 memutuskan bank milik negara sebagai bank sirkulasi. Pemerintah kuasa kepada Bapak R.M. Margono de Jojo Hadikusumo ALM pada 9 Oktober 1945. Didiri Yayasan Poesat Bank Indonesia pada 5 Juli 1946. Didiri Bank Sentral dengan nama BNI. Pemerintah Indonesia dan Belanda memutuskan mengubah fungsi BNI dari Bank Sentral menjadi Bank Umum. Pada periode setelah kemerdekaan RI, PP No. 1/1946 Pasal 1 menyebut BRI adalah bank pemerintah pertama di Indonesia. Halo, nama saya Vanessa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang C. Perkembangan bank di Indonesia. 1. Bank Sentral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951, CVSC Bank dinasionalisasikan. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, namanya diganti menjadi Bank Indonesia dan berperan sebagai bank sentral. 2. Bank Umum. Bank Umum terdiri dari A. Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Ekspor Impor atau Eksim. B. Bank Negara Indonesia atau BNI. C. Bank Dagang Negara atau BDN. D. Bank Bumi Daya atau BBD. 3. Bank Pembangunan. Bank Pembangunan Indonesia atau BAPINDO. B. Bank Pembangunan Daerah atau BPD. C. Tabungan Negara, Bank Tabungan Negara atau BTN. D. Bank Mandiri. 4. Keadaan perbankan setelah Perang Dunia Kedua. A. Keadaan perbankan nasional setelah Perang Dunia Kedua yaitu 1. Surakarta Maskapai Andil Bumi Putra didirikan tahun 1945 di Solo. 2. Bank Indonesia didirikan tahun 1946 di Palembang. 3. Bank Dagang Indonesia didirikan tahun 1946 di Medan. 4. Indonesia Banking Corporation didirikan tahun 1947 di Yogyakarta yang kemudian bernama Bank Amerta. 5. Bank Nasional Indonesia didirikan di Surabaya. B. Keadaan perbankan di daerah federal setelah Perang Dunia Kedua yaitu NV Bank Sulawesi di Manado didirikan 8 Februari 1946. NV Bank Perniagaan Indonesia didirikan pada 11 Maret 1948. 3. Bank Timur NV di Semarang didirikan pada 20 September 1949 yang kemudian diganti namanya menjadi PT Bank Gemari dan kemudian melakukan merger dengan Bank Sentral Asia atau BCA.
4. Dagang Indonesia NV di Banjarmasin didirikan pada 12 Oktober 1949. 5. Kalimantan Trading Corporation NV di Samarinda didirikan pada 18 Februari 1950 yang kemudian merger dengan Bank Pasifik. Perkenalkan, nama saya Agustina dari kelas 10 AKL. Saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu masa Orde Baru dan kewajiban perbankan. 1. Masa Orde Baru. Pada tanggal 25 Juli 1968, terbentuklah Kabinet Ampera yang menggantikan Kabinet Bikora. Tugas pokoknya adalah melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi dan pencukupan kebutuhan pangan dan sandang. Ada juga program Kabinet Ampera dikenal dengan nama Catur Karya. Catur Karya meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. B. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan. C. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. D. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. E. Setelah sidang MPR pada tanggal 27 Maret 1968, menetapkan Soeharto sebagai Presiden RI untuk masa jabatan 5 tahun. Ada juga guna merealisasikan catur karya, yaitu 1. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi. 2. Menyusun dalam melaksanakan pemilihan umum. 3. Menghilangkan sisa-sisa gerakan 30 September. 4. Membersihkan aparatur negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI. 2. Kewajiban perbankan. Perbaikan perbankan pada pemerintah Orde Baru dimulai dengan memperkuat perundang-undangan. Kelembagaan perbankan dengan memperkuat landasan hukumnya merupakan pilar bagi pembinaan dan pengawasannya. Pembinaan dan pengawasan ini mendukung peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar, efisien, serta melakukan penyesuaian norma-norma perbankan internasional. Selamat pagi Miss, nama saya Angelin dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang masa reformasi. Poin-poin penting apa saja di masa reformasi? Yang pertama, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau singkatan dari BLBI. BLBI adalah skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1997 di Indonesia. Nah, apakah itu krisis moneter? Krisis moneter adalah krisis keuangan yang menerpa beberapa wilayah hampir di seluruh Asia Timur. Yang ketiga, likuidasi. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan yang sudah tidak tertolong lagi keuangannya. Nah, jadi kita sekarang akan membahas tentang sejarah-sejarah BLBI. Nah, jadi kasus ini berawal dari tahun 1997 saat krisis moneter melanda di Indonesia. Indonesia mengalami krisis nilai tukar. 16 bank swasta nasional dilikuidasi. Bank Indonesia memberikan dana talangan sebesar 23 triliun rupiah. Pada tahun 1998, Bank Indonesia menyalurkan BLBI sebesar 147,7 triliun untuk 48 bank. Nah, kita lanjut. Pada tanggal 6 Februari 1999, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan sepakat untuk memberikan bantuan likuidasi sebesar 144,5 triliun rupiah dan memberi bantuan BLBI kepada PT Bank Ekspor Impor Indonesia sebesar 20 triliun rupiah. Tidak hanya bank dan perusahaan saja yang menderita karena krisis, masyarakat pun tak kalah menderita. Krisis menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat tajam. Nah, apakah krisis moneter hanya terjadi pada tahun 1997? Nah, krisis moneter juga pernah terjadi di tahun 2008 dan 2020. Mereka bertiga mengalami
kasus yang berbeda. Yang pertama adalah krisis moneter pada tahun 1998, terjadi karena permasalahan keuangan di Asia. Sementara krisis 2008 terjadi karena masalah keuangan global yang bermula di Amerika Serikat. Dan krisis ekonomi 2020 terjadi karena pandemi corona atau COVID-19. Penyebaran virus membuat keselamatan manusia terancam, sehingga aktivitas ekonomi tersendat. Nah, sekarang kita menjelaskan penyebab, dampak, dan cara mencegah krisis moneter. Yang pertama, penyebab krisis moneter. Nah, jadi penyebabnya itu adalah A. Struktur dalam sektor produksi yang tersimbang. B. Stok utang luar negeri swasta yang besar serta berjangka pendek yang pada nantinya kondisi tidak akan stabil, sehingga membuat masalah utang swasta eksternal dapat beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Nah, yang kedua, dampak krisis moneter. Dampaknya adalah membuat banyak sekali perusahaan yang terpaksa menghentikan karyawannya dengan alasan lantaran tak dapat membayar upah. Nah, yang kedua, pemerintah akan kesulitan dalam menutup APBN. Yang terakhir, harga barang naik cukup tinggi sehingga masyarakat sangat sulit mendapatkan kebutuhan pokok. Nah, berikutnya adalah poin terakhir, yaitu cara mencegah krisis moneter. Caranya adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Kedua, memanfaatkan peluang pedagang internasional. Ketiga, tundalah membeli barang-barang mewah, terutama juga menggunakan sistem kredit. Nah, kemudian sesuaikan investasi dengan kondisi ekonomi saat ini. Kita lanjut poin berikutnya, yaitu bank muamalah di Indonesia. Perlu diketahui, Bank Muamalah adalah bank umum pertama di Indonesia menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Bank ini didirikan pada tahun 1991 dan pada tanggal 1 November. Yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan pemerintah Indonesia pada tahun 1994 telah menjadi bank devisa. Nah, akad tradisional Islam atau disebut prinsip syariah merupakan instrumen yang menggantikan sistem konvensional berupa 1. Bunga atau riba, ketidakpastian atau garar, perjudian atau masyir, dan batir. Itu merupakan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Nah, poin terakhir yaitu sistem perbankan modern. Tugas pokok lembaga ini adalah menyehatkan, menyelesaikan masalah, dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPBN, lembaga dibubarkan pada tahun 2004 dan pada tanggal 27 Februari